Selamat malam buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Parulin Pandiangan, mahasiswa Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 121430110. Di sini saya merupakan mahasiswa MBKM dari program MSc B Batch 7 dengan penempatan di Mitra PT Wanjik Indonesia dengan posisi R&D Partnership Assistant. Jadi terkait pemaparan dari proyek yang telah dilakukan selama kurang lebih 4 bulan. Yang pertama itu terkait Deaeration Degassing Chamber for Hemolysis Vaccine, yang mana dehydration merupakan proses untuk menghilangkan udara atau gas yang terlarut dalam air RO atau ripat, dan degassing merupakan proses menghilangkan gas-gas yang terlarut dalam cairan dialisat. Nah, apa itu air RO? Air RO merupakan air yang telah disaring melalui proses osmosis terbalik, yang mana untuk menghilangkan kontaminasi dari mineral, ion, dan partikel lainnya. Sedangkan cairan dialisat itu merupakan cairan khusus yang digunakan dalam proses hemodialisis untuk membantu membersihkan darah dalam eh, dalam darah itu sendiri, yang mana mengandung limbah dan kelebihan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya dari metode deaeration negation chamber ada empat, yaitu tekanan positif, tekanan negatif, pemanasan, dan gerakan sentrifugal. Selanjutnya apa itu pemanasan, yang mana cara deaeration negation chamber melalui pemanasan dilakukan dengan cara menaikkan suhu air RO hingga mencapai udara yang ada pada air akan menguap dan keluar. Setelah dipanaskan, air kemudian akan didinginkan hingga mencapai suhu tubuh atau 37 sampai 39 derajat. Namun pemanasan tidak direkomendasikan karena memerlukan komponen pendingin tambahan. Selanjutnya tekanan positif, atmosfer atau tekanan dari lingkungan sekitarnya, yang mana dari cara kerjanya, jika tekanan positif diterapkan pada cairan atau gas pada cairan, maka gas menjadi banyak karena hukum fisika sebagai hukum Henry, yang menyatakan bahwa jumlah gas yang larut dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan di atas cairan tersebut. Yang juga tekanan positif tidak dapat digunakan sebagai mekanisme dari deaeration. Selanjutnya tekanan negatif merupakan tekanan yang lebih rendah dibanding tekanan atmosfer atau tekanan sekitarnya, yang mana saat tekanan negatif diterapkan pada cairan, maka gas atau oksigen menguap karena hukum fisika seperti hukum Henry yang menyatakan bahwa jumlah gas di atas cairan tersebut. Selanjutnya ada gerakan sentrifugal, yang mana yang merupakan gerakan memutar, yang mana gerakan ini bekerja dengan tujuan memisahkan komponen yang cairan atau cairan dalam cairan atau cairan dengan cairan yang lain dengan massa jenis yang cukup berbeda. Selanjutnya, dapat diambil kesimpulan metode yang dipakai untuk deaeration negation chamber itu pompa negatif atau negative pressure. Selanjutnya, pada layar terdapat komponen dari deaeration chamber. Yang pertama ada heater chamber, keempat ada water level sensor deaeration chamber, yang kelima pressure transducer, yang keenam fan valve, yang ketujuh valve vacuum deaeration, yang kedelapan vacuum pump, yang kesembilan reservoir chamber, yang kesepuluh valve deaeration reservoir, yang kesebelas water level sensor height untuk reservoir chamber, dan yang mana pada layar dapat gambar 3D design, yang sudah saya desain pada software AutoCAD. Selanjutnya, eh, di aeration chamber itu fungsinya sebagai tempat proses berlangsungnya penghilangan gas. Reservoir chamber berfungsi untuk penampungan air RO yang telah dihilangkan gasnya, yang mana selanjutnya akan diteruskan untuk ke mixing chamber. Selanjutnya vacuum pump fungsinya untuk menciptakan tekanan negatif, yang mana sesuai dengan metode yang telah ditentukan pada proses deaeration degassing. Untuk gambar dari vacuum pump dapat dilihat di layar. Selanjutnya ada heater, yang mana fungsinya untuk menaikkan suhu air RO mencapai tubuh pasien, yang mana suhu tersebut disesuaikan agar dapat sesuai dengan kondisi fisiologis pasien, sehingga dapat mencegah terjadinya hipotermia. Selanjutnya pressure transducer, yang mana fungsinya untuk mengukur nilai tekanan udara pada deaeration chamber yang akan nantinya menentukan waktu untuk buka tutup fan valve tempat keluarnya udara dari cairan. Ketinggian air dengan tipe float atau mengambang, yang mana fungsinya untuk mendeteksi ketinggian cairan dalam deaeration dan reservoir chamber. Sensor ini memiliki pelampung yang akan naik turun sesuai ketinggian cairan dalam chamber, yang mana akan menjadi trigger atau input nantinya. Selanjutnya valve di sini merupakan untuk mengatur aliran cairan atau darah dengan membuka atau menutup jalur aliran sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada fan valve, ini fungsinya untuk mengeluarkan atau melepaskan udara atau gas dari dalam chamber atau sistem aliran cairan. Pada layar terlihat flowchart aeration, selanjutnya flowchart dari degassing, yang mana fitur utamanya itu pemanas air, yang kedua penghilang udara, dan yang ketiga penampung air sementara. Selanjutnya terkait petunjuk keamanan, yang pertama jangan mencoba melepas atau membuka bagian chamber sebelum memastikan bahwa mesin telah mati. Yang kedua terkait kelistrikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga terkait pemeliharaan, yang mana lakukan pemeriksaan rutin pada sensor dan mekanisme pompa untuk memastikan kinerja alat tetap optimal. Selanjutnya terkait dari prosedur pengoperasian dari deaeration negation chamber, ada dari persiapan sebelum penggunaan, yang mana pastikan perangkat sudah terhubung dengan sumber listrik.
dan periksa koneksi selang untuk memastikan terpasang dengan benar dan bebas dari kebocoran. Dan selanjutnya terkait sistem kerja dari Direction Ligation Chamber, itu ada heater akan Celsius, sehingga air akan menuju direction chamber untuk menghilangkan kandungan udaranya dan mana nantinya akan menuju reservoir dan mixing chamber. Selain dari pembersihan dan perawatan, itu menonaktifkan sistem, mematikan sumber semua daya sebelum perawatan. Yang kedua, membersihkan chamber dengan menggunakan larutan pembersih sesuai dengan instruksi untuk menghilangkan sisa cairan. Dan yang ketiga, pemeriksaan pipa untuk memastikan tidak ada residu di pipa inlet dan pipa outlet. Dan yang terakhir terkait kalibrasi dari sensor dan pompa secara berkala. Di sini terlihat juga part list dari komponen komponen part list yang mana menjadi komponen dari direction legacy chamber yang mana berdasarkan nama kode brokernya. Selanjutnya project kedua yaitu medical device integration to HIS yang mana medical device dalam hal ini yaitu hemodialysis mesin yang mana terkait HIS atau Hospital Information System dalam Indonesia mungkin dikenal dengan SIMRS atau SIMRS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, yang mana merupakan sistem informasi yang digunakan untuk menyatukan berbagai komponen di dalam rumah sakit secara digital. Integrasi perangkat medis ke sistem ini berkaitan dengan rekam medis pasien. Selanjutnya terdapat dari diagram blok dari kode yang nantinya akan digunakan fasilitas kesehatan. Selanjutnya dari keamanan data transformasi itu berdasarkan Out Level 7, HL7, yang mana acuan ini mencakup standar internasional yang digunakan untuk pertukaran, integrasi, berbagi, dan pengambilan informasi kesehatan elektronik, yang mana mendukung interoperabilitas sistem kesehatan untuk dapat berkomunikasi dan melakukan pertukaran data dengan efektif. Selanjutnya ada ISO 13606 2019, yang mana mencakup informasi berkaitan dengan arsitektur HR, EHR, jadi terkait ISO 22857 2013 yang mana terkait Health Informatics Guidelines on Data Protection to facilitate transfer flow of personal health data. Selanjutnya IEC 80001 yang mana terkait safety, effectiveness, and security in the implementation and use for connected medical device or connected health software. Jadi terkait dari bagian-bagian yang diperlukan untuk pengkoneksian itu ada data storage, input dan output, interface dalam hal ini. Selanjutnya itu terkait dengan tambahan-tambahan yang mana terkait dengan connection dari HIS ke mesin medical device-nya itu perlu ada resume medis, data diri pasien seperti name, age, and sex, nama, umur dan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan ada screening awal history terkait blood pressure, heart rate, dan oxygen saturation. Selanjutnya parameter treatment history menunjukkan kandungan konsentrat, laju aliran dialisis dan darah, serta riwayat penyakit yang mempengaruhi proses dialisis. Selanjutnya ada maintenance mesin dan safety-nya. Selanjutnya terkait API dan direct connection, yang mana pembeda atau apa sih bedanya dari API dan direct connection, yang mana itu hak aksesnya, sedangkan direct communication rentan. Yang kedua parameternya selanjutnya itu terkait fleksibilitas, API itu tinggi, sedangkan direct connection rendah. Dan parameter terakhir itu implementasi, untuk API itu standar, lebih universal, sedangkan direct connection itu spesifik tergantung dari alatnya. Selanjutnya ada flowchart di mesin HD terkait koneksi dari HIS-nya. Proyek terkait area parasif. Yang pertama ada mapping dosen dan penelitian dosen. Eh, di sini saya diminta untuk mapping dosen-dosen teknik biomedis berdasarkan penelitiannya. Hal ini juga terlihat pada layar terkait mapping yang telah dilaksanakan. Selanjutnya terkait MOU dan PKS Wanjak X Itera. Untuk hal ini masih on progress dan selanjutnya terkait desain logo dari Wanjak developer. Pada layar terlihat desain logo yang telah ditampilkan dan selanjutnya terkait riset modul main tools itu juga masih progress. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah tingkah laku dan sebagainya, mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.